Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Kita langsung saja untuk masuk dalam presentasi Chomsky dan teori transformational generative grammar. Oke, jadi nama lengkapnya adalah Wolfram Noam Chomsky. Saya pertama kali mendengar nama Noam Chomsky ini waktu di UIN Malang. Kemudian lebih didalami lagi ketika saya kuliah di Universitas Diponegoro. Waktu itu ketemu juga dengan Mbak Habibah sebagai kakak kelas saya, tetapi beliau lebih suka aliran fungsional, ya, aliran fungsionalnya Holiday. Oke, baik. Chomsky ini adalah seorang American linguist. Dia juga seorang filosofer, cognitive scientist, historian, logician, social critic, dan juga politik aktivis. Dia disebut sebagai the father of modern linguistics atau bapak dari linguistik modern. Dia spend more than half a century di Masud Institute of Technology, di mana dia menjadi seorang profesor di sana dan juga menulis lebih dari 100 buku mengenai topik antara lain linguistik, war, politics, dan juga mass media. Di dalam dunia linguistik, Noam Chomsky merupakan pencetus sebuah teori transformatif generatif yang mana sebenarnya dia mengkritisi teori linguistik Ferdinand de Saussure dan juga Leonard Bloomfield. Karya utama yang membawa namanya ke suatu taraf di dalam dunia linguistik adalah buku pertamanya, yaitu Syntactic Structures dan Theory of Syntax. Kemudian pada buku tersebut sebenarnya ada beberapa kekurangan dalam syntactic structure, yang mana there is a possibility in producing unacceptable sentence. Ada kemungkinan kalau di dalam kalimat itu kita bisa memproduksi kalimat yang tidak berterima. Kemudian ada natural dan exotic language that contain complicated sentence cannot be generated from the rule of syntactic structure. Ada berbagai macam bahasa di dunia ini, bahasa-bahasa alamiah atau bahasa ibu yang dimiliki oleh native speakers ataupun bahasa eksotik yang tidak bisa dijelaskan secara lengkap dan detail dari yang paling terperinci menggunakan syntactic structure. Itulah mengapa munculnya transformational generative grammar. Di sini ada penjelasannya. Any language, whether English or Urdu or Hindi, or any other language you can think of, was made up a number of well-performed sentences. Jadi bahasa apapun di dunia ini, entah itu bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Hindi, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Lombok, itu dibuat atau dibentuk oleh suatu kalimat yang berkonstruksi baik satu sama lain atau well-performed. This sentence could be infinitive since it is possible to keep making new sentences. Jadi kalimat tersebut sangat memungkinkan untuk tidak terhingga atau tidak terbatas jumlahnya, karena kita bisa memproduksi kalimat baru terus-menerus. Menurut Chomsky, dalam grammarnya generatif, kenapa dinamakan generatif? Karena it can generate infinitive number of sentence. Sekali lagi, dia bisa mengatakan bahwa grammar itu menghasilkan kalimat-kalimat yang tidak terbatas atau tidak terhingga jumlahnya. Kemudian it is called transformation. Kenapa? Karena ada basic atau simple sentence can be transformed into a number of sentence with the same meaning. What we have done is that we transform the basic sentence by adding words, deleting words, and above all by movement of the words. Di sini maksud kata transform dari kalimat sederhana, kita bisa menambahkan kalimat-kalimat ataupun menghapus kata-kata dengan memindahkan posisi dari kata-kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Di sini ada contoh, I help John. Kalimat ini berbentuk aktif,
tetapi kita bisa memindahkan posisinya dengan memiliki makna yang sama, yaitu di sini ada pasifnya John was helped by me, dengan memiliki meaning yang sama, tetapi posisi kalimatnya beberapa yang berubah begitu. Ada yang aktif menjadi pasif. Kemudian ada contoh lain di sini ada he will come dengan will he come. Ada yang kita rubah posisinya di sini ada will setelah he, kemudian dia berubah posisi di depan, tetapi maknanya masih sama. Kemudian di sini ada beberapa teori, perkembangan teori-teori dari Chomsky. Yang pertama ini ada syntactic structures. Noam Chomsky melahirkan menulis buku syntactic structures ketika dia masih di bangku kuliah di Pennsylvania University, yang mana gurunya adalah Jellic Harris, tetapi dia mengkritisi gurunya atau lecture-nya tersebut karena adanya kejenuhan dalam menerapkan teori deskriptif. Metode analisis konstituen menjadi translator aliran deskriptif ini tidak dapat menganalisis kalimat-kalimat dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ada beberapa kalimat-kalimat yang tidak bisa dijelaskan sampai ke kalimat yang terkecil. Kemudian buku pertamanya tersebut juga ternyata memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, there is a possibility of producing an acceptable sentence. Ada kemungkinan untuk memproduksi kalimat yang tidak Habibah wrote letter. Kemudian ketika kita merubah menjadi a letter wrote Habibah, jadi tidak bisa diterima di dalam meaning seperti itu. Kemudian natural and exotic language tadi tidak bisa digenerasikan ke dalam syntactic structure. Misalkan ada kata di dalam bahasa Jawa, lawong aku nggak tahu. Ada kata lawong di situ tidak bisa dijelaskan karena merupakan bahasa natural. Bagaimana solve atau mencari solusi dari hal tersebut? Inilah alasan munculnya transformational grammar, yang selanjutnya teori oleh Noam Chomsky pada aspects of the theory of syntax, kemudian direvisi lagi di extended standard theory pada tahun 1970-an. Kemudian ada X-bar theory, the old phrase structure rules were largely replaced by more flexible syntactic process. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin fokus membahas X-bar theory. Sebelumnya ada background tentang ide-ide Chomsky pada syntax. Syntax menurut Chomsky adalah the study of principles and processes by which sentences are constructed in particular language. Jadi ada prinsip-prinsip dan proses dari suatu kalimat di dalam konstruksinya di suatu bahasa tertentu. Kemudian ini adalah salah satu dari components of grammar. Sebelum kita masuk ke X-bar teori, kita harus mengetahui dulu apa itu word categories. Yang pertama, kita harus mencari alasan. Kenapa kita harus determining word categories, menentukan kategori kata. Kemudian apa saja jenis-jenis kategori kata. Kemudian bagaimana cara kita menentukan kategori kata. Yang pertama, alasan kenapa kita harus menentukan kategori kata. Pertama, lexical knowledge concerns not only the meaning and pronunciations, but also the category or where to put the words in sentence. Maksudnya, pengetahuan leksikal itu tidak hanya konsen pada meaning atau makna dan juga pelafalan bunyi, tapi kita harus mengetahui di mana kita harus menaruh kata di distribusinya di dalam sebuah sentence atau kalimat. Contohnya di sini, she came here with her boyfriend. Ketika kita merubah posisi suatu kata di dalam kalimat tersebut, bisa jadi kalimatnya tidak berterima. Seperti dua contoh kalimat di bawahnya. Kemudian kinds of word categories.
Di sini ada dua jenis kategori kata. Yang pertama adalah kategori leksikal, kemudian functional categories. Untuk nouns biasanya disebut NP atau noun phrase ketika noun menjadi head of the noun phrase. Kemudian ada verbs menjadi VP ketika verbsnya menjadi head of the verb phrase. Begitu juga selanjutnya ada adjective, adjectival phrase, adverb, adverbial phrase, dan adposition phrase. Biasanya adposition phrase ini adalah head dari prepositional phrase. Kemudian untuk functional categories ada inflections, ini head dari IP atau inflectional phrase, kemudian determiner, head of determiner phrase, dan complementizer, head of complement phrase. Kemudian the way determine word categories. Bagaimana sih cara kita menentukan kategori kata? Di dalam traditional grammar, lexical categories itu dikarakteristikan dalam semantik kontennya. Dari dulu mungkin kita diajarkan noun itu apa? Noun adalah the name of a person atau the name of a place or the name of a thing, seperti itu. Kemudian verb itu apa? Verb adalah action word. Tapi ternyata traditional grammar tersebut sudah lama kita tinggalkan. Di zaman abad ini, modern linguistics, lexical categories itu didefinisikan melalui morphosyntactically. Yang pertama melalui morphological criteria, yang kedua melalui distribution atau position in a syntactic structure. Apa sih maksudnya kriteria morphological kemudian kriteria sintaktikal? Yang pertama ada morphological criteria, ada noun di sini. Noun itu apa sih? Apakah a name of a place atau a name of a person? Ternyata noun itu kita harus mengetahui apakah dia bisa menerima plural suffix. Contohnya di sini ada kata cats, suffix yang diterimanya dari asal kata cat, seperti itu. Kemudian ada boy menjadi boys, bag kemudian menjadi bags. Kemudian ada verbs, apakah dia bisa menerima tense atau aspek suffixes. Di sini ada base word see menerima tense past atau past tense, masa lampau menjadi so. Kemudian waktu ada kata say menjadi said dan seterusnya. Kemudian adjektif, apakah adjektif ini bisa menerima komparatif atau komparatif form. Jadi ada kata-kata seperti big, bigger, biggest, happy, happiest, happier. Kita melihat dulu kata tersebut bisa menerima komparatif atau superlatif tidak, seperti itu. Kemudian ada adverbs. Ini occurs with the suffix "ly", kemudian very, prepositions occurs without any affix. Selanjutnya ada inflections. Ini kita lihat ada dua hal di sini, ada aspek word auxiliary, contohnya di kata have, di kalimat they have gone, kemudian ada is, he is saving, kemudian ada modal auxiliary, can di situ, contohnya she can swim. Kemudian ada determiners. Determiners ini ada banyak, ada articles, demonstrative, possessive, kemudian quantifiers. Selanjutnya ada complementizer, Ini contohnya I know that she is here. Di sini ada kata that. Ini untuk introduce a class. Kemudian kriteria yang kedua yaitu syntactic criteria. Both categories are determined by their positions in the syntactic structure. Jadi tadi kita mencari kriteria morfologikanya, kemudian yang kedua adalah sintaktiknya. Selanjutnya ada phrase structure. Bagi ada mungkin yang mengambil mata kuliah bahasa Inggris atau sastra Inggris atau tadris bahasa Inggris, sedikit tidak pernah diajarkan atau sekilas dibahas mengenai phrase structure tree ini, di mana phrase structure rules atau formula pohon structure ini dengan model tradisional. Di paling atas di sini adalah S untuk sentence, kemudian di bawahnya ada noun phrase, di sebelah
kiri dan untuk sebelah kanannya ada verb phrase. Di sini contoh kalimatnya adalah the child found a puppy. Ternyata untuk phrase structure tree ini memiliki berbagai macam kelemahan. Kelemahan phrase structure model tradisional tersebut tidak membedakan posisi inti atau head dan juga complement atau pelengkap dan juga ajang atau keterangan. Bisa kita lihat contohnya di sini dibandingkan. Karena phrase structure yang model tradisional tadi memiliki kelemahan, kemudian Noam Chomsky memformulasikan X-bar teori. Noam Chomsky pertama kali memformulasikan X-bar teori ini dengan 3 level projections. Yang pertama di sini paling atas adalah XP, ini maximal projections, ini untuk contohnya kalimat atau frasa. Kemudian di bawahnya ada X-bar, ini intermediate projections, kemudian yang paling bawah adalah minimal projections atau inti dari atau head atau inti dari frasa tersebut. Apa sih yang di sebelah kiri kanan dari pohon ini? Ada specifier, ada ajang, ada complement. Ini apa sih maksudnya, Bu? Jadi yang pertama kita bahas dulu complement. Complement ini artinya pelengkap. Namanya juga pelengkap, jadi dia harus melengkapi sesuatu. Complement completes the meaning of the head. It appears closer to the head. Jadi complement ini melengkapi makna dari head atau inti. Kemudian complement munculnya itu berdekatan dengan head atau inti. Yang di sini contohnya pertama ada object of verb, ada di sini criticize the book. Misalkan kalau kita bilang mengkritisi, tentu saja ada hal tertentu yang harus kita kritisi. Jadi tidak lengkap kalau kita hanya bilang mengkritisi. Jadi apa sih yang dikritisi? Di sini ada pelengkapnya atau komplementnya, the book, seperti itu. Kalau yang H ini artinya head, ya. Jadi inti dari frase ini adalah criticize, dilengkapi oleh komplement the book. Jadi dia harus ada, pelengkap itu harus ada. Kalau tidak ada, dia tidak lengkap. Selanjutnya ada the complement of noun or adjective. Di sini ada criticisms of the book, critical of the book, the author of the book. Jadi head-nya ada criticism, ada critical, ada the author. Kemudian yang digarisbawahi adalah pelengkapnya. Selanjutnya ada the complement of determiner, the students. Jadi di sini intinya ada di kata di, kemudian ada yang mana ini merupakan determiner. Jadi kalau dulu kita dibilang the students itu adalah NP karena head-nya adalah di the students. Itu berada pada teori tradisional grammar. Kalau di X-bar, the determiner is the head. Jadi intinya atau head-nya adalah di sebagai determiner atau sebagai determiner. Selanjutnya ada di object of prepositions, in the order, in the corner, sama from under the stairs. Di sini yang digarisbawahi adalah pelengkapnya, complement, kemudian in ini adalah head dari complement the corner, begitu juga dengan from adalah head dari complement under the stairs. Di dalam bahasa Inggris, complement itu muncul setelah head atau setelah inti. Begini adik-adik, teman-teman, formulanya ada X bar, kemudian di sebelah kiri ada X, dan di sebelah kanan ada YP. Contohnya ada hit the ball. Di sini hit sebagai intinya, hit ini merupakan verb, di atasnya ada verb bar, diturunkan kemudian menjadi verb, kemudian ada kata hit. Kemudian di sebelah kanannya ini ada determiner phrase. Kenapa dia determiner phrase bukan noun phrase? Sekali lagi karena di sini ada kata di yang merupakan determiner. Ya, salah satu determiner tadi ada artikel demonstratif, posesif dan lain-lain. Selanjutnya ada speak to me, King of Spain on the right, on the same of. Ini adalah beberapa contoh complement, jadi pelengkap dari inti yang ada di depannya, kalimat yang occurs after the head, seperti itu. Selanjutnya adalah ajang, ini artinya keterangan.
Ajang is always optional. Berbeda sekali dengan complement tadi. Kalau complement harus ada karena dia pelengkap. Kalau ajang ini dia bisa ada, bisa nggak ada. Dia posisinya always optional. Tetapi it can be stacked and can occur more than one. Jadi dia bisa muncul berkali-kali, bisa lebih dari sekali seperti itu. Adjunct rules are recursive, but a complement rule is not recursive. Di sini adjunct itu bisa muncul berkali-kali. Contohnya ada kata a students, kemudian diikuti dengan with long hair, with short arms, with beautiful eyes misalnya. Jadi adjunct itu keterangannya bisa muncul berkali-kali di dalam kalimat. Berbeda dengan complement, dia hanya bisa muncul satu kali saja. Contohnya di yang paling bawah, a students of physics, tidak bisa lagi kita menambahkan complement yang lain, seperti of chemistry, jadinya tidak berterima. Gitu. Semoga bisa difahami. Ada juga contoh di sini bentuk dari adjunct, the adjectival modifiers, the big fat red cat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau adjunct itu can occur more than one, bisa dia muncul lebih dari satu kali. Di sini head-nya ada pada D karena dia determiner, kemudian ada cat di situ big fat cat sebagai keterangannya. Kemudian ada relative clause, the book which I told you about. Di sini which I told you about adalah ejang karena dia menerangkan phrase the book. Kalau kita bilang the book saja kan tidak ada masalah. Jadi which I told you about ini menerangkan head the book tadi. Kemudian adverbs, di sini ada she was running quickly. Quickly adalah adjunct. Kemudian prepositional phrase, she bought the cake for you. Kalau kita bilang she bought the cake, tidak ada masalah. Kalau kita bilang she bought, dia membawa apa? Harus ada sesuatu lengkap yang menerangkan kata bought. Dia membeli apa? Dia dia membawa apa? Dia mengkritisi apa? Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami maksudnya perbedaan adjunct dan complement tadi. Selanjutnya di sini ada determiner phrase, a big house. Kemudian di sebelah kanan ada a tall, handsome students of physics. Seperti ini bentuk X bar dari determiner phrase di frase kalimat a big house. Ada turunannya paling atas determiner phrase, kemudian di gambar paling bawah di bar, kemudian ke kanan itu di, yang paling kanan ini noun phrase. Kenapa? Karena intinya adalah house, ada di rumah sebagai noun, jadi dia noun phrase di atas. Kemudian diturunkan menjadi n bar, kemudian ada AP, ini adjectival phrase. Kenapa dia segitiga? Karena dia menyingkat AP, seharusnya di bawahnya ada A bar, kemudian ada A, tetapi dibuat segitiga agar lebih singkat, tidak terlalu panjang gambarnya gitu. Di sebelah kanan juga seperti itu, tall handsome students of physics. Kita lihat dulu yang mana head intinya, kemudian mana specifier, mana complement, dan juga mana adjunct di dalam kontribusi sintaktik ini, seperti itu. Selanjutnya ada soal identify the adjunct and the complement in the following sentences. Yang pertama, the young man gave the money to the little girl for her birthday. Kemudian yang kedua, she wrote the letter with a pencil. Ya, maaf, ini yang ketiga ya, typo. The new professor of linguistics from Singapore is coming by 2 p.m. Kita bedah dulu. Yang pertama ada kalimat the young man gave the money to the little girl for her birthday. Di sini ada beberapa adjunct yang bisa kita temukan. Yang pertama ada young, kemudian ada little, kemudian for her birthday. Karena adjunct itu opsional, jika dia tidak ada, tidak masalah kalimat tersebut. The man gave the money to the girl, seperti itu. Kecuali kalau complement di sini dia harus ada. The man gave something, gave the money to the girl, seperti itu. Kemudian ada she wrote the letter with a pencil. Di sini sudah jelas complementnya letter, ya, dia menulis apa? Menulis surat, menulis buku, menulis artikel, menulis jurnal, seperti itu. With a pencil ini hanya keterangannya saja, jadi disebutkan bahwa adjunct. Di sini yang bergambar hijau ya, adjunct, kemudian complementnya yang berwarna biru.
The new professor of linguistics from Singapore is coming by 2 p.m. The new professor, ada kata new di situ. Kita bisa memahami kalau kita bilang the professor, oh sudah paham. Kalau the new professor, new-nya tersebut memberikan keterangan tambahan seperti itu. Professor of linguistics ini harus ada karena dia melengkapi head dari profesor tersebut. From Singapore is coming by 2 p.m. Ya, di sini ada beberapa aja. Mohon maaf Ibu Sartika, waktunya 1 menit lagi. Mohon maaf memotong. Ya, baik Mbak. Kita lanjut dulu karena waktunya 1 menit. Saya langsung ke inflectional phrase. Di sini IP is the projections of a sentence. Yang paling atas proyeksi kalimat adalah IP. Atau inflectional phrase. Kemudian biasanya ada determiner phrase atau noun phrase. Kemudian yang sebelah kanan di sini ada inflectional phrase. Kemudian diturunkan menjadi inflectionals. Kemudian ada verb phrase. Ada kalimat the very good student is studying syntax very seriously. Jadi pohon X-bar-nya seperti ini kurang lebih. Di sini ada inflectional phrase yang paling atas. Karena ada is studying syntax di sini sebagai bukan auxiliary lagi, tapi dia sebagai inflectional di sini. Kemudian di sebelah kiri ada the very good students, di sebelah kanan ada studying syntax very seriously. Jadi seperti itu kita untuk menulis pohon strukturnya kita lihat dulu apakah ada inflectionalnya. Jadi di situ patokannya. Kemudian ke sebelah kiri, oh ada kalimat awalnya the very good students, kemudian ada verb phrase yang di situ studying syntax, kemudian ada adverbial phrase-nya very seriously. X-bar teori yang digagas oleh Abraham Noam Chomsky ini bisa menutupi kekurangan dari syntactic structure tadi, yang mana ada berbagai macam bahasa natural atau native language yang tidak bisa dirincikan sampai yang paling terinci, paling bawah, paling kecil. Tetapi X-bar ini bisa seperti itu. Di sini ada contohnya bahasa Lombok. Ada saya punya juga contoh bahasa Jawa tapi di flash disk. Jadi ini yang sudah fix di PowerPoint adalah bahasa Lombok. Contohnya, amak besok mandi motor. Gitu. Father is washing his motorcycle. Jadi bisa kita lihat di sini ada 2 verb di sini yang diartikan sebagai serial verb atau verba beruntun. Bahkan untuk kalimat-kalimat tradisional, kalimat natural dan exotic language bisa semua diformulasikan di dalam X-bar. Dan di sini ada yang terakhir, advantage of X-bar theory correctly represent constituent smaller than XP and bigger than X. Jadi merepresentasikan konstituen secara baik dan benar yang lebih kecil dari XP dan juga yang lebih besar dari X. Kemudian dia membedakan syntactically among antara complement, specifier, dan adjunct tadi. Kemudian makes cross categorical generalization. Baik, sekian. Terima kasih. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih.